Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang bahasa Indonesia. Tema 4, sehat itu penting. Kita masih membahas tentang pantun. KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca dan mendengarkan penjelasan, siswa mampu memahami isi dan amanat pantun dengan benar. Dengan membaca dan memahami contoh, siswa dapat membuat pantun dengan tepat. Kita ulang sedikit tentang pengertian pantun. Adalah mengungkapkan perasaan atau maksud ke dalam tulisan. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui isi pantun yang terdapat pada baris ketiga dan keempat. Isi atau makna pantun merupakan tujuan dibuatnya pantun. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan dalam pantun. Umumnya berisi nasihat, ajakan, dan saran mengenai suatu hal. Nah, anak-anak, langkah untuk mengetahui isi atau makna dan amanat pantun ada 2 langkah, yakni baca dan pahami bagian isi pantun dengan seksama. 2. Ceritakan isi dan amanat pantun menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, menceritakan atau menulis kembali isi dan amanat dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, langkah membuat pantun. 1. Ingat kembali ciri-ciri pantun. Nah, jadi kalian harus paham betul ciri-ciri pantun agar kalian bisa membuat pantun. 2. Tentukan tema. Misal tema pendidikan, kemudian kesehatan, budaya, adat, dan lain sebagainya. 3. Tentukan jenis pantun. Pantun orang tua, pantun anak-anak, pantun orang muda, jenaka, teka-teki, dan lain sebagainya. 4. Buat bagian isi pantun. Jadi, buat isinya dulu, baru kemudian kalian membuat sampiran untuk memudahkan dalam membuat pantun dan menentukan sajak. Berkaitan dengan pantun, biasanya pantun dapat dibalas oleh seseorang. Dinamakan berbalas pantun. Adalah tradisi lisan budaya Melayu di mana kedua belah pihak atau lebih saling melemparkan pantun yang mengandung isi atau maksud tujuan tertentu. Nah, kita akan membahas tradisi berpantun di beberapa daerah. Beberapa kesenian tradisional Indonesia menggunakan pantun dalam pementasannya. Contoh, lenong Betawi, randai Minangkabau, gandrung Banyuwangi, acara pernikahan Betawi, dan pernikahan adat Melayu. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi
atau Jakarta dalam pernikahan disebut dengan tradisi palang pintu. Pantun yang digunakan sebagian besar adalah pantun orang tua dan terdapat juga pantun jenaka. Pantun orang tua di sini berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Mengidentifikasi pantun. Contoh, ranting pohon mudah patah. Saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Nah, di sini kita akan identifikasi atau menjabarkan secara rinci tentang ciri-ciri pantun. Yang pertama, kita bahas jumlah baris. Jumlah baris terdapat 4 baris. Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Silahkan dilihat mana sampiran, mana isi. Kemudian sajak. Sudah Bu Guru garis bawahi. Sajaknya adalah ABAB. Baris pertama dan ketiga sama, yaitu A. Baris kedua dan keempat disimbolkan dengan huruf B. Jenis pantun ini bisa kita lihat dari baris ketiga dan keempat, yaitu pantun nasihat. Isinya, anak berbakti adalah yang tidak membantah orang tua. Lanjut ke jumlah suku kata. Jumlah suku kata setiap barisnya 8, 11, 10, 10. Amanat. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Jadi, menentukan amanat dan isi itu kita ceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri yang mudah dipahami. Perbedaan pantun dan syair. Syair adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama atau sajak yang sama. Orang yang membacakan syair atau membuat syair disebut penyair atau disebut juga dengan pujangga. Umumnya menggunakan bahasa kiasan. Silakan dilihat tabel, kita bahas. Pantun terdiri dari 4 baris, begitu juga syair terdiri dari 4 baris. Bersajak ABAB dan syair bersajak AAAA. Tiap baris pada pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan syair sama, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Namun ada juga yang terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Baris 1 dan 2 pada pantun disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Sedangkan syair baris 1 sampai 4 adalah isi. Contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Silakan dilihat sajaknya, itu adalah AAAA. Kemudian semuanya adalah isi. Contoh kedua. Sekolah adalah tempat bertemu dengan segala jenis ilmu, menjadi lebih baik selalu, bertemu teman tidak jemu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang pantun, maka Bu Guru beri tugas. Buatlah 1 jenis pantun bebas. Orang tua, anak muda, anak-anak, jenaka, nasihat, kemudian teka-teki dan lain sebagainya. Kalian pilih 1 saja, kemudian kalian buat.
Setelah itu, silakan identifikasi pantun sesuai dengan contoh yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Mulai dari jumlah tiap baris, kemudian isinya apa, jumlah suku kata, dan lain sebagainya. Kerjakan di buku tulis dengan memakai ballpoint, bukan memakai pensil. Usahakan tulisannya rapi. Setelah itu, tugas difoto dan dikirim ke tugas kelas di Google Classroom. Sebelum Bu Guru tutup, apabila ada pertanyaan, bisa di komentar Google Classroom atau bisa juga kalian bertanya melalui Japri Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.